Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sakaria Nugroho dengan NIM 51 akan menjelaskan tentang praktikum unit 1, yaitu tentang pengenalan instrumentasi laboratorium. Instrumentasi laboratorium itu ada 3, yaitu pertama multimeter, osiloskop, dan ketiga pembangkit sinyal. Multimeter adalah alat mengukur listrik yang sering dikenal sebagai volt ohm meter, yang dapat mengukur tegangan voltmeter, hambatan ohmmeter, maupun arus ampermeter. Ada 2 kategori multimeter digital dan digital multimeter, atau digital multimeter yang baru dan lebih akurat hasil pengukurannya, dan multimeter analog. Masing-masing kategori dapat mengukur listrik AC maupun listrik DC. Selanjutnya ada osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tabung sinar katode. Peranti pemancar elektron memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron membekas pada layar. Suatu rangkaian khusus dalam osiloskop menyebabkan sorotan bergerak berulang-ulang dari kiri ke kanan. Pengulangan ini menyebabkan bentuk sinyal kontinu sehingga dapat dipelajari. Yang ketiga ada pembangkit sinyal, function generator. Function generator adalah alat ukur elektronik yang menghasilkan atau membangkitkan gelombang berbentuk sinus, segitiga, ram, segi 4, dan bentuk gelombang pulsa. Function generator terdiri dari generator utama dan generator modulasi. Generator utama menyediakan gelombang keluaran sinus, kotak, dan gelombang segitiga dengan rangkuman frekuensi 0,01 Hz sampai 13 MHz. Generator modulasi menghasilkan bentuk gelombang sinus, kotak, dan segitiga dengan rangkuman 0,01 sampai 10 kHz. Generator sinyal input dapat digunakan sebagai amplitude modulation atau frequency modulation, selubung, envelope. AM amplitude modulation dapat diatur dari 0% sampai 100%. Frekuensi modulation dapat diatur frekuensi pembawanya hingga kurang lebih 5%. Function generator umumnya menghasilkan frekuensi pada kisaran 0,5 Hz sampai 20 MHz atau lebih, tergantung rancangan pabrik pembuatnya. Frekuensi yang dihasilkan dapat dipilih dengan memutar-mutar tombol pada batas ukur frekuensi. Amplitudo sinyal yang dapat diatur berkisar antara 0,1 volt sampai 20 volt peak to peak atau tegangan puncak ke puncak, kondisi tanpa beban, dan 0,1 volt sampai dengan 10 volt peak to peak dengan beban besar 50 ohm. Keluaran utama ditetapkan oleh sin output. Generator fungsi juga memiliki pengertian sebuah instrumen terandalkan yang memberikan suatu pilihan beberapa untuk gelombang yang frekuensinya diatur sepanjang rangkuman range yang lebar. Mungkin cukup sekian untuk resumenya, akan dilanjutkan dengan prosedur. Untuk percobaan yang pertama yaitu mengukur arus DC. Yang pertama, persiapkan DC voltage source, lalu mengambil pada pasif komponen yaitu resistor. Resistor menggunakan 2 buah. Setelah itu disambungkan agar menjadi sebuah rangkaian. Nilai dari tegangannya sendiri itu adalah 12 volt
dan resistornya yang pertama adalah 1 kilo 1000 ohm dan yang kedua 1500 ohm. Nah, untuk mengukur arus DC kita menggunakan multimeter digital dan multimeter analog karena akan dibandingkan cara pengukurannya. Yang pertama memakai multimeter analog. Pada multimeter analog, pada resistor sebelumnya kita ganti terlebih dahulu multimeternya untuk mengukur arus di keduanya. Nah, saya dilanjutkan. Nah, untuk yang pertama itu pada resistor 1000 ohm kita mendapatkan 8 mA. Nah, selanjutnya dicoba dengan multimeter analog. Pada percobaan multimeter analog sama nilainya yaitu 8 mA. Nah, selanjutnya mengukur pada kedua resistornya sama seperti sebelumnya. Pertama dicoba dengan multimeter digital. Untuk pengukurannya harus pas dengan plus to plus dan negatif, positif pada positif, negatif pada negatif. Nah, akan kita play pada resistor 1,1500 ohm mendapatkan 12 mA. Untuk multimeter analognya sama saja mendapatkan 12 mA. Untuk yang selanjutnya adalah mengukur tegangan DC. Sama saja seperti sebelumnya kita mengukurnya. Nah, saya buat menjadi 2 rangkaian agar bisa lebih cepat. Kita ganti dulu modenya menjadi mode tegangan untuk mengukur tegangan pada keduanya. Nah, kita play. Pada tegangan pada resistor 1500 ohm yaitu sebesar 7,20 volt dan untuk yang 1000 ohm yaitu 4,80 volt. Nah, setelah itu kita ganti menggunakan multimeter digital. Pada multimeter digital hasilnya belum kita ganti, maaf, kita ganti terlebih dahulu menjadi tegangan. Nah, hasilnya sama seperti sebelumnya karena kita memakai aplikasi di Livewire, jadi untuk ketelitian lebih bagus daripada saat mencobanya langsung menggunakan multimeter yang asli. Untuk yang selanjutnya yaitu mengukur resistansi. Nah, untuk mengukur resistansi kita ubah modenya menjadi mode ohm. Pada resistor 1500 ohm kita mendapatkan resistansi sebesar 96,77, sedangkan 1000 ohm kita mendapatkan resistansi sebesar 157,89
ohm. Untuk yang multimeter analog sama saja. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu menggunakan osiloskop. Pada percobaan osiloskop seharusnya kita kalau memakai osiloskop yang asli kita harus mengkalibrasinya dulu, tapi karena kita memakai pada aplikasi Livewire tidak perlu dikalibrasi. Nah, untuk yang pertama itu kita mengukur pada tegangan 12 volt AC dan 50 Hz. Kita ganti menjadi tegangannya 12 dengan frekuensi 50 Hz, dan kita lihat tegangannya terjadi seperti apa. Pada tegangan 12 volt atau 50 Hz kita mendapatkan gelombang sinusoidal seperti ini. Dan untuk yang kedua yaitu menggunakan tegangan DC yang sebesar nilainya 12 volt. Kita nyalakan, didapatkan nilainya tidak mendapatkan gelombangnya hanya lurus saja, karena dia DC itu dia tegangan DC itu dia arus sehara, sedangkan AC itu arus bolak-balik. Untuk yang selanjutnya kita melakukan percobaan pembangkit sinyal. Nah, untuk percobaan pembangkit sinyal kita akan mencoba membangkitkan sinyal sinusoidal, persegi, dan gergaji. Yang pertama kita ganti dulu menjadi sinusoidal. Gelombang sinusoidal seperti ini yang didapatkan. Selanjutnya kita ganti dengan gelombang persegi. Gelombang yang didapatkan seperti ini, seperti persegi. Lihat, yang didapatkan seperti persegi. Sedangkan untuk yang gergaji memiliki gelombang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang keempat, yaitu percobaan basic electric trainer PT 961104, yaitu kita menggunakan rangkaian seperti ini. Yang pertama adalah mengukur tegangan sebelum ditukar polaritasnya. Sebelum ditukar dia memiliki arus sebesar 8 mA, sedangkan setelah diubah dia mendapatkan nilai negatif. Mungkin cukup sekian praktikum unit 1 yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.